Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel saya. Ya, channel saya beri nama Jagat Sejarah. Channel yang membahas segala hal tentang sejarah. Semoga channel ini memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas novel-novel sejarah ya. Nah, ini saya sudah membawa novel-novel sejarah saya. Yang pertama ini ya. Yang pertama judulnya Ku Antar Kau ke Gerbang. Ini ditulis oleh Ramadan KH ya. Ini bisa dilihat ya. Ini novel saya beli waktu kuliah ya, tahun berapa ya? Tahun 2012-an ini saya beli ini ya, novel. Waktu itu saya dapat beasiswa beasiswa di kampus ya. Akhirnya saya belikan buku ini, novel ini. Ya, ini novelnya. Ya. Kemudian novel yang kedua adalah ini, Senopati Terakhir ya. Senopati Terakhir ini ditulis oleh Setio Wardoyo ya. Ini saya beli belum lama ya, sekitar 1 tahun yang lalu ini saya beli novel ini di Magelang ya. Kemudian novel Kendedes Sang Penggoda. Nah, ini sama seperti novel yang pertama tadi, saya beli waktu kuliah. Jadi kebetulan waktu itu saya dapat beasiswa lumayan banyak ya waktu kuliah. Dan karena pada waktu itu saya lagi sedang senang-senangnya baca buku, dan kalau baca buku sejarah kan agak berat ya pada waktu itu, sehingga saya harus mensiasatinya dengan membaca novel sejarah terlebih dahulu. Nanti kalau dari novel ini kan memudahkan ya imajinasi saya, juga untuk memudahkan belajar sejarah. Karena kalau baca buku teksnya kan memang agak berat, jadi saya siasati dengan membeli novel-novel sejarah. Nah, ketiga novel ini ya, ini sudah saya baca semuanya. Ya, sudah saya rampungkan semuanya. Ini yang saya bawa pertanda bahwasanya novel ini sudah saya baca sampai selesai. Bahkan sudah ada yang saya ulang 3 kali malah. Nah, ini pertanda apa? Nanti saya akan jelaskan ya. Pertanda bahwasanya novelnya bagus sekali ya. Recommended ya buat teman-teman semuanya ya. Baik, yang pertama saya ingin membahas ya mengenai novel ini ya, Ku Antar Kau ke Gerbang ya. Saya beruntung ya bisa beli novel ini yang ditulis oleh Ramadan KH, karena ini novel menurut saya ini banyak memberikan inspirasi bagi saya, memberikan semangat, juga memberikan banyak pengetahuan bagi saya ya. Yang pertama saya mau bahas mengenai luarannya dulu ya, sebelum ke isinya apa. Saya lihat luarannya dulu. Ya, ini novel saya suka dengan covernya ini, adem dilihatnya ya. Kemudian ditulis oleh seorang novelis yang cukup pandai ya merangkai kata-kata ini. Ya, bagi saya ini novel, penulis novelnya benar-benar idola saya ini. Kenapa? Karena beliau bisa menuliskannya dengan amat mengalir gitu, sehingga bisa dikatakan ini novel yang bisa sekali duduk. Padahal ini pembahasannya sejarah loh ya, bukan suatu hal yang ringan. Ini pembahasannya sejarah, tapi saya membaca novel ini tuh ada rasa ingin terus membaca, sehingga tahu-tahu sudah selesai begitu ini ya, novel. Ya, ini novel ini memang mengisahkan sejarah, kisah cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno. Ayo, udah tahu belum Bu Inggit itu siapa? Nah, Bu Inggit itu istri Soekarno yang ke berapa? Kedua, iya, sudah kedua ya. Nah, jadi novel ini bercerita tentang kisah cinta Ibu Inggit dan Bung Karno. Dan ini settingnya paling lama di Bandung. Jadi ketika Bung Karno lagi kuliah. Baik,
Nah, tadi ya sudah saya jelaskan luarnya novelnya seperti itu. Di novel ini juga banyak gambar-gambar. Banyak gambar-gambar yang apa ya namanya, cukup historik ya, cukup bersejarah ini ya gambar-gambarnya. Jadi memang penulisnya bilang ini kan bukan buku sejarah kan, tapi novel. Tapi bagi saya ini ya seperti buku sejarah begitu. Ya mungkin penulisnya khawatir ya kalau seandainya ini kan dijadikan buku sejarah kan isinya kan lebih banyak imajinasinya dari penulis novel sendiri. Nah, kalau buku sejarah kan memang harus jernih ya, harus jernih, harus ilmiah. Kalau di buku sejarah kan tidak bisa menggambarkan kegalauan seseorang, harus ada buktinya. Tapi kan kalau novel kan bisa digali dengan menggambarkan perasaannya ya, diimajinasikan gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau buku sejarah, misalkan buku sejarah menggambarkan kegalauan hati seseorang, nah ini bisa dibilang kacau ya, ngaco ya. Karena apa? Harus membuktikan apakah seorang itu benar-benar galau atau tidak. Nah itu bedanya sastra dengan apa ya, buku sejarah itu seperti itu. Makanya penulis sendiri sudah mengatakan ini bukan novel sejarah, tapi memang novel berlatar belakang sejarah. Dan beliau juga bilang tulisan dalam novel ini juga bisa jadi banyak yang tidak kronologis ya. Tapi kalau bagi saya sendiri ini novel yang sangat membantu saya untuk belajar sejarah ya, terutama kehidupan Bung Karno dan Bu Inggit ya. Bung Karno ya tokoh yang sangat berpengaruh, salah satu tokoh yang cukup berpengaruh bagi tegaknya Republik Indonesia. Dan Bu Inggit, ternyata Bu Inggit ini punya jasa yang cukup besar ya terhadap Bung Karno. Nah, kenapa novel ini diangkat karena memang Bu Inggit ini mungkin tidak lebih terkenal dari istri-istri yang lain seperti Fatmawati, kemudian Ratna Sari Dewi orang Jepang ya. Tapi ternyata beliau ini bisa dikatakan istri yang paling menentukan karir Soekarno ke depan. Tuh. Kekaguman saya yang lainnya terhadap penulis novel ini adalah beliau cukup mahir ya dalam memainkan peran. Ya. Padahal yang ditulis ini kan tokoh utamanya Bu Inggit. Dan penulis novelnya ini kan laki-laki. Tapi ketika saya membaca novel ini, seakan-akan Bu Inggit itu sedang bertutur di depan saya itu. Ya. Selain itu juga beliau mampu menggali setiap karakter dari yang ada di novel ini. Bagaimana ya Pak Ramadan KH ini bisa menggambarkan Inggit sebagai sosok perempuan ya, Bung Karno sebagai sosok laki-laki ya, dan tokoh-tokoh lainnya yang ada dalam novel ini. Nah ini yang saya juga menyadari, penulisnya kan laki-laki ya, tapi kok bisa bermain peran kemana-mana dan seperti aslinya begitu. Nah ini menurut saya ini nilai plusnya dari novel ini. Itu tidak sembarangan ya. Konon katanya karena novel ini bagus ya, banyak yang memuji, presiden kita yang kedua pun pengen dituliskan ya biografinya dalam bentuk ya biografinya pengen dituliskan gitu. Dan ternyata benar ya, Pak Harto ya ternyata biografinya dituliskan oleh orang ini juga ya. Nah ini Ramadan KH ya. Ini novel terbaik bagi saya yang cukup menginspirasi saya bagaimana menulis yang mudah dipahami, yang simple, yang enak gitu. Ya. Pasti banyak yang belum tahu ya, karena di Gramedia kan di novel itu banyaknya ya novel-novel yang saat ini lagi ngetren ya. Ramadan KH siapa yang tahu gitu kan. Tapi ini cukuplah jadi referensi bagi kalian pecinta novel atau bagi kalian yang suka nulis novel. Baik, novel ini bercerita tentang kisah kehidupan antara Bu Inggit dan Bung Karno. Jadi begini ceritanya. Jadi ketika Bung Karno itu sudah selesai sekolah di Surabaya, sudah menyelesaikan SMA-nya di Surabaya. SMA-nya pada waktu itu namanya AMS ya. Di Surabaya, Bung Karno kan kemudian melanjutkan sekolah ke Bandung, THS ya.
Sekolah Teknik di Bandung. Di Surabaya Bung Karno kan sudah menikah. Jadi Bung Karno itu istri pertamanya itu adalah anak dari Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, Bung Karno itu sudah menikah ya, karena kawin gantung, nikah dengan anaknya Pak Haji Umar Said Cokro Aminoto, namanya Utari. Kemudian Bung Karno melanjutkan studinya ke Bandung dan membawa Utari ke Bandung. Nah, karena Pak Cokro pada waktu itu sendiri ya, mertuanya ini adalah seorang tokoh besar ya, pemimpin Syarikat Islam. Nah, Pak Cokro kemudian punya link di Bandung. Ya, salah satu tokoh SI juga, SI itu Syarikat Islam ya, di Bandung, namanya Haji Sanusi atau yang dikenal dengan Kang Uci. Nah, Kang Uci ini memang di Bandung dia punya kos-kosan ya. Nah, istrinya Kang Uci ini adalah Inggit Kinarsih yang kemudian menjadi istrinya Bung Karno. Nah, gimana ceritanya? Kok bisa gitu ya Bung Karno kemudian berjodoh menikahi ibu kosnya sendiri. Nah, di sini juga dijelaskan di novel itu. Ya. Jadi Bung Karno, singkat katanya Bung Karno kemudian hijrah ke Bandung membawa istrinya ya, Utari ya. Kemudian di Bandung Bung Karno akhirnya bertemu dengan Haji Sanusi, kemudian bertemu dengan Inggit ya, karena kan ini orang istimewa ya. Ini adalah anaknya Pak Cokro, yang menantunya Pak Cokro Aminoto ya. Nah, akhirnya Bung Karno ditempatkan di rumah Bu Inggit dan Haji Sanusi. Nah, di sana ya, selain Bung Karno kuliah ya, ternyata Bung Karno juga aktif dalam dunia pergerakan ya di Bandung. Bahkan kan Bung Karno di sana aktif ya sampai mendirikan PNI ya, Partai Perserikatan Nasional Indonesia, nah, PNI. Nah, itu di Bandung. Selain kuliah, jadi Bung Karno itu aktif di tokoh pergerakan nasional. Nah, terus gimana ceritanya kok bisa sampai Bung Karno ini akhirnya berjodoh dengan Bu Inggit Kinarsih? Nah, ini cukup rumit ya. Saya sendiri pun ketika membaca novel ini agak kurang memahami, makanya saya penasaran, saya baca terus ini novel ini. Nah, ternyata memang dari Surabaya ke Bandung ya, ketika dia sudah nikah dengan istri pertamanya Utari, ternyata Bung Karno ini menikahi Utari ini bukan karena landasan cinta ya, tapi lebih karena apa ya, menghargai Pak Cokro Aminoto ya, mertuanya. Jadi apa ya, kalau bahasa Jawanya kayak pakewuh gitu kan, nolak nggak enak gitu sama gurunya yang sangat dihormati. Akhirnya Bung Karno ya menikahi Utari ini. Nah, Utari ini kan umurnya tidak terlampau agak jauh ya dengan Bung Karno. Bung Karno kan umurnya sekitar 22-an ya. Nah, Utari ini umurnya masih sekitar 15-an, 14-an, 15-an. Selain itu Bung Karno itu orang yang gila baca ya. Jadi level diskusinya sudah tinggi. Sedangkan Utari ini ya masih anak-anak. Jadi bisa dibilang ini tidak sekufu. Tidak sama lah begitu. Tapi karena Bung Karno ya tetap menyayangi Utari ya. Bahkan kalau teman-teman baca di buku biografinya Soekarno ya, yang ditulis oleh Cindy Adams ya, Bung Karno mengatakan ya, saya sayang terhadap Utari ini, tapi bukan sebagai istri ya, tapi sebagai adik. Nah, Bung Karno juga bilang Utari ini nggak pernah disentuh ya, nggak pernah disentuh sama Bung Karno, karena ya dia tidak mencintai ya, tidak ada nafsu ya untuk menyentuhnya gitu. Nah, akhirnya tinggal di Bandung ya, dikasih kamar kos ya sama ibu kosnya Bu Inggit dan Haji Sanusi. Akhirnya Bung Karno kuliah, kemudian jadi tokoh pergerakan. Akhirnya ya karena satu rumah ya dengan Inggit dan Haji Sanusi ini, ya Bung Karno kemudian ketika habis dari teman-temannya main begitu kan, diskusi. Nah, Soekarno ini justru sering berbagi ceritanya ini bukan ke Utari ya. Utari malah masih asik
seperti anak-anak ya, main karet di depan rumah begitu. Jadi nggak nyambung gitu. Nah, justru malah Bung Karno ini sering berbagi ceritanya ini kepada Inggit. Inggit ini ibaratnya adalah seorang perempuan yang bisa diajak bicara gitu, menenangkan, meneduhkan gitu. Terus Kang Uci gimana? Nah, Kang Uci ini sebagai seorang pengusaha ya, pengusaha batik kalau saya tidak salah ya, pengusaha yang memang jarang di rumah gitu, jarang di rumah. Nah, kedekatan ya, lama-lama deket-deket ya Bung Karno dan Bu Inggit ini ya kayaknya ada chemistry gitu, dan ternyata ya akhirnya mereka saling mencintai ya, ada rasa di antara mereka itu, ternyata ada rasa, dan masing-masing menyadari ini rasa ini terlarang, sebetulnya nggak boleh perasaan ini bisa tumbuh begitu. Tapi ya gimana, satu sama lainnya ternyata saling mencintai kan. Akhirnya gimana kelanjutannya ya, antara anak kos sama ibu kos ini saling mencintai. Unik juga sih ya orang zaman dulu ya, seperti itu kisahnya. Nah, awalnya saya juga penasaran nih, jangan-jangan nanti Bung Karno akan ribut dengan Kang Uci ya, karena kan Kang Uci ya suami yang sah Bu Inggit. Tapi ternyata di novel itu diceritakan Bung Karno ini gentleman ya, pemberani. Jadi Bung Karno ini menyampaikan secara terus terang kepada Haji Sanusi atau Kang Uci ini. Gitu. Jadi Bung Karno menyampaikan seperti ini apa yang dia rasakan selama ini terhadap Ibu Inggit gitu. Nah, kemudian di waktu yang lain Haji Sanusi juga akhirnya meminta Inggit untuk berbicara tentang masalah ini, dan Inggit pun akhirnya bilang kalau memang dia juga mencintai Bung Karno. Nah, yang bikin saya kaget dan sekaligus bangga adalah Haji Sanusi ini ternyata ya mengalah dan menceraikan Inggit ya. Menceraikan Inggit, dan dia meminta kepada Inggit, kalau kamu sudah aku ceraikan, pokoknya kamu harus ya nikahnya sama Bung Karno gitu, dan harus berjanji kamu harus besarkan Bung Karno ini. Besarkan dalam artian beri semangat terus gitu. Karena memang Soekarno ini tokoh yang punya potensi besar ya, menjadi pemimpin bangsa besar gitu. Nah, itu yang bikin aku kaget ya, bikin saya kaget. Ternyata ada ya sosok orang yang berjiwa besar ya, yang mengalah begitu. Seperti itu. Padahal kan kalau nonton sinetron atau nonton film kan biasanya ya ribut gitu kan, berantem. Tapi ini enggak. Nah, singkat kata akhirnya ya sudah, Kang Uci menceraikan Bu Inggit. Nah, akhirnya Soekarno menikah dengan Bu Inggit. Nah, seperti itu. Nah, pada masa inilah ya, pada masa Bung Karno dengan Bu Inggit lah ya, Bung Karno masa-masa jatuh bangunnya, karena pada masa itu Bung Karno sedang aktif-aktifnya ya di pergerakan nasional ya. Bung Karno mendirikan PNI ya dengan teman-temannya di Bandung ya. Aktif di pergerakan nasional kan pada masa itu sangat berisiko, apalagi PNI itu kan asasnya non kooperasi ya, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Prinsipnya Indonesia merdeka. Nah, ini kan sangat-sangat radikal ya, sangat radikal. Dan ya Bung Karno pernah suatu ketika dia ditangkap ya sama Belanda, kemudian dijebloskan di penjara Sukamiskin. Nah, pada masa seperti itulah ya Bung Karno ditemani oleh istrinya yang sangat setia ini, Inggit ya, Inggit Kinarsi ini. Jadi masa-masa Bung Karno susah begitu ya, ini ditemaninya oleh istri ini ya, Inggit. Nah, bahkan Inggit ini ya ketika Bung Karno tidak bisa memberikan nafkah karena ditangkap yang masuk penjara kan, Inggit ini yang kemudian menggantikan peran sebagai kepala keluarga ya, dia nyari uang gitu. Karena punya banyak skill ya, menjahit segala macam kayak gitu. Bahkan Inggit ini yang membantu menyelundupkan buku-buku referensi kepada Bung Karno ketika Bung Karno ini di penjara di Sukamiskin. Ya lewat dalam kebayanya, kemudian
memberikan informasi ya dengan bahasa kode ya, situasi di luar penjara, di luar Sukamiskin, karena kan sangat penting digunakan untuk Bung Karno kan dalam memahami situasi. Bukan tanpa risiko loh ini, itu risikonya besar, tapi Inggit Kinarsih ini mau melakukannya gitu, mau melakukannya gitu. Padahal kan dengan suami sebelumnya kan Inggit ini kan sudah sejahtera ya, seorang pengusaha begitu kan Kang Uci itu. Tapi Inggit ternyata mendukung sepenuhnya perjuangan Soekarno yang berdarah-darah ya. Bung Karno juga bukan tokoh yang berpunya pada waktu itu ya, tapi mendukung sepenuhnya perjuangan Bung Karno di Bandung ya, untuk merintis kemerdekaan. Nah, kemudian ketika Bung Karno di penjara, kemudian kan Bung Karno juga dipindahkan ke Flores ya, Inggit juga menyertai, kemudian dipindahkan ke Bengkulu ya, Inggit juga menyertai. Jadi sebetulnya ini seorang istri yang lengkap ya, memberikan kasih sayang iya, teman diskusi juga iya, ibu juga iya, karena memang kan secara usia juga lebih tua, berapa ya? 13 tahun ya, 13 tahun. Jadi cukup ini menjadi sosok yang sangat-sangat pas ya bagi Bung Karno ya, berkeluh kesah ya. Gitu. Cuma satu kekurangannya, Inggit belum bisa memberikan keturunan kepada Bung Karno. Ini salah satu kekurangannya itu. Ya. Akhirnya ketika Bung Karno diasingkan ya, dibuang ke Flores, ke Bengkulu ya. Pada suatu masa Bung Karno akhirnya menyampaikan kegelisahannya juga ya. Itu sekitar tahun 1940-an ya, ketika Bung Karno di Bengkulu ya, Bung Karno kemudian bertemu dengan anak gadis yang anak angkatnya sebetulnya, ini Fatmawati ya, dan ya ternyata Bung Karno jatuh cinta terhadap Fatmawati ya, dan ya Bung Karno merasa galau ini katanya, sepertinya galau, umur 40 ya, merasa galau, belum punya anak, apalagi juga secara fisik ya sedang menggeloranya kan, umur 40-an itu. Akhirnya dia menyampaikan hal ini kepada Inggit. Ya, aku ingin punya keturunan. Bayangin coba perasaan Bu Inggit ketika Bung Karno bilang seperti itu ya. Dilema kan. Di sisi lain ya Bu Inggit memang belum bisa, karena ini kan memang takdir ya. Ini adalah kenyataan yang Inggit sendiri juga tidak bisa merubahnya, masalah keturunan ini. Nah, Bung Karno juga menginginkan keturunan ya. Karena kalau setiap pulang kampung bapak ibunya Bung Karno kan menanyakan terus ya. Nah, sehingga menjadi pikiran juga ini kepada Bung Karno. Nah, akhirnya Bung Karno bilang kepada Inggit, mau nggak kalau di Madu? Nah, ternyata Bu Inggit nggak mau di Madu, pantangan kalau di Madu. Kalau kamu mau nikahi Fatmawati, ya lebih baik kita cerai. Aku nggak mau di Madu, gitu. Nah, kalau teman-teman pernah nonton film yang judulnya Soekarno, itu dulu pernah ditayangkan ya. Ini bercerita tentang seputar ini. Tapi film yang disutradarai Hanung ini kan diprotes sama warga, sama pendukung Bung Karno, karena dianggap terlalu lebay ya, terlalu mempermalukan secara pribadi Bung Karno, yang mungkin di situ kan digambarkannya sosok yang playboy begitu ya, sosok yang playboy. Nah, saya nggak mau lah menjudge ini ya, tapi ini saya menceritakan apa adanya seperti itu. Akhirnya ya sudah, akhirnya dengan penuh kesedihan ya, akhirnya Inggit bercerai dengan Bung Karno ya, dengan Bung Karno. Kemudian Bung Karno menikahi menikahi Fatmawati, dan dari Fatmawati inilah Bung Karno memiliki banyak anak gitu. Jadi kurang lebih kesimpulannya seperti itu ya di novel ini. Tapi sebetulnya banyak sekali plot-plot yang saya lewatkan ya. Ini yang masih banyak hal-hal menarik sebenarnya novel ini. Itu cuman kisahnya seperti itu. Jadi makanya novelnya ini kan berjudul Ku Antar Kau ke Gerbang. Jadi
pada masa-masa jatuh bangunnya Bung Karno ya, ketika masih kuliah di Bandung ya, di tokoh pergerakan ini kan memang disupport secara moral ya oleh Inggit Kinarsi ya, diberikan ketenangan, diberikan semangat secara moral, walaupun secara teori ya Inggit jelas lah enggak lah ya, tapi kan secara moral yang memberikan ketenangan, memberikan kelembutan ya, ini luar biasa. Bahkan Bung Karno sendiri juga pernah bilang ya di buku biografinya Cindy Adam, orang yang paling berjasa dalam hidupnya ya, setelah orang tuanya adalah Inggit Kinarsi ya, karena memang betul-betul jasanya bagi Bung Karno ini sangat besar yang mengantarkan menjadi tokoh besar ya, menjadi tokoh besar. Nah ini Inggit Kinarsi yang mungkin terlewatkan ya oleh generasi muda ya, tokoh ini. Terlepas dari baik buruknya ya, karena saya nggak mau menilai apakah Bung Karno ini seperti apa, Inggit seperti apa, saya nggak mau menilai. Yang pasti kita harus mengambil sisi positifnya dari kisah-kisah masa lampau. Ternyata ada sosok yang begitu berjasa, berpengaruh, membesarkan Bung Karno ya, ketika jatuh bangunnya menjadi tokoh pergerakan. Iya, beliau adalah Ibu Inggit Kinarsi. Silakan kalian baca novel ini, semoga mungkin masih ada di toko online, mungkin masih ada ya, kalian bisa membaca. Baik, itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.